Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Renaldi, beserta dua teman saya lainnya yang bernama Renaksal Gunawan dan juga Taufikur Rahmat Gani. Di sini kami akan membahas mengenai kualitas pelayanan IndiHome selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang akan dibahas oleh teman saya. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang kualitas pelayanan dari IndiHome selama pandemi COVID-19. Nah, jadi kita telah melakukan riset melalui angket kuesioner dengan hasil responden sebanyak 22 orang yang telah menggunakan MyFi IndiHome, dan ternyata kesimpulan yang didapat dari hasil survei kita adalah responden membutuhkan dari layanan IndiHome selama pandemik, yaitu peningkatan layanan berupa responden. Yang kedua adalah penggunaan jaringan IndiHome yang tidak stabil dan terkadang lama koneksinya. Yang ketiga adalah biaya penanganan yang cenderung mahal. Nah, ini kadang jaringan IndiHome sendiri masih kurang stabil di berbagai wilayah dan kadang sering tidak menentu waktunya. Lalu yang kedua adalah mengapa IndiHome merespon permintaan selama pandemi COVID-19. Nah, jumlah pelanggan baru produk dari IndiHome sendiri itu tumbuh pesat selama pandemi. IndiHome mengalami peningkatan permintaan pemasangan baru hingga 47% dibanding sebelum adanya pandemi. Pandemi COVID-19 di Indonesia melatar belakangi adanya kebijakan aktivitas belajar dan bekerja dari rumah, sehingga kebutuhan masyarakat akan akses internet pun mengalami peningkatan. Dan Telkom pun menargetkan penambahan 1 juta pelanggan IndiHome per tahun, sehingga IndiHome terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan demi mempengaruhi kebutuhan masyarakat akan akses internet tanpa batas dalam memudahkan berbagai aktivitas yang dilakukan dari rumah. Jadi sebaiknya IndiHome sendiri itu harus memperluas jaringan dan juga diharapkan mampu memperluas jaringan fiber optik. Nah, sehingga konsumen yang belum mendapatkan jaringan fiber optik, perusahaan itu harus memperhatikan daerah jaringan yang sangat sering bermasalah agar dapat mencari jalan keluarnya, sehingga IndiHome dapat digunakan tanpa adanya keluhan dari para pelanggannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada bagaimana IndiHome bisa tetap update dan tetap menjadi pilihan pelanggan meski adanya 5G. Nah, di sini PT Telkom Indonesia gencar membangun infrastruktur telekomunikasi yang ada di seluruh penjuru negeri. Kegiatan ini berjalan dengan visi pemerintah, yaitu mewujudkan kedaulatan telekomunikasi yang ada di Indonesia agar terwujudnya masyarakat yang digital. Nah, selanjutnya di sini juga IndiHome berperan secara konsisten dalam memperkuat jaringannya hingga pulau terluar. Nah, salah satunya yaitu IndiHome telah menjangkau Pulau Rote, Pulau Nusa Tenggara Timur, yang dikenal sebagai salah satu titik terluar yang ada di Indonesia. Selain itu juga terdapat 13 pulau lainnya. Meskipun berada di tengah kondisi pandemi, IndiHome juga tetap meningkatkan kualitas pelayanannya, yaitu dengan menyediakan alat yang bisa secara rutin mendeteksi potensi gangguan yang terdapat di suatu daerah sebelum pelanggan tersebut merasakannya. Dan juga di sini IndiHome perlu untuk akhirnya menganalisis dampak perubahan dari adanya 5G ini. Tentunya IndiHome memiliki kampanye tersendiri dalam menjadi ciri khas atau yang melekat pada benak konsumen. Oleh karena itu, IndiHome juga harus tetap menganalisis kebutuhan serta kendala yang akan dihadapi oleh pelanggan, yang kemudian juga dapat memaksimalkan peran media, yaitu sebagai peningkatan penjualan. Misalnya, dengan menambahkan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, khususnya pada generasi milenial. Lalu juga promosi pemasangan IndiHome bagi pelajar maupun mahasiswa yang menawarkan paket IndiHome di media sosialnya. Selain itu juga memperbarui pelayanan secara online, misalnya dengan menambahkan fitur chat yang langsung terhubung pada admin berupa pertanyaan mengenai pemasangan IndiHome, produk IndiHome, dan serta kendala-kendala yang akan dihadapi konsumen. Jadi di sini admin maupun pihak dari IndiHome
bisa menjawab atau merespon secara cepat apa atau tindakan yang terjadi pada pelanggan tersebut. Sekian dari pembahasan saya. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan strategi dan kontribusi IndiHome dalam pembangunan digital perekonomian Indonesia. Strategi nasional ekonomi digital merupakan kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya level of playing field dalam rangka mewujudkan visi utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable, yang inklusif, seiring dengan adanya berbagai kebijakan saling berkaitan di tengah kondisi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda seluruh dunia. PT Telkom Indonesia secara konsisten terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui program peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di perusahaan. Hingga saat ini, tren TKDN di Telkom terus meningkat dari 24% di tahun 2016 mencapai 34% di akhir 2019. TKDN mentargetkan pada tahun 2024 mencapai 43%. Potensi peningkatan TKDN termasuk berada di pada bidang broadband fiber to the home, optical transmission pada khususnya komponen network definition, dan juga kabel fiber optik. Telkom Group harus berperan aktif dalam memberdaya pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor, serta bekerja sama dengan otoritas terkait memberikan masukan dan penyusunan sertifikasi dan standarisasi bagi produk jasa industri dalam negeri. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.